Windy City never looks so clean. I got 2 shorts down the road from the beach. She worked 2 shifts and a swing up the street. I know she knows just where to go. She been acting foreign when I'm miles away, but in the city she gon' have an attitude change, yeah. Doesn't matter what the time is or place. She knows I know just where to go, yeah. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika sakit datang atau masalah kesehatan menghampiri, tidak jarang kita atau orang-orang di sekitar mencari jalan keluar melalui pengobatan tradisional. Praktik turun-temurun ini seringkali tidak hanya sekedar menggunakan rempah atau ramuan, tetapi juga melibatkan keyakinan akan hal-hal mistis. Bagi banyak orang Kristen, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah saya masih bisa berjalan sesuai iman, atau justru mengandalkan kuasa lain di luar Tuhan? Tujuan kita membawa materi ini, memberikan pemahaman teologis tentang bagaimana iman Kristen memandang praktik mistisisme dalam pengobatan tradisional dan apakah sesuai atau bertentangan dengan ajaran Alkitab, menganalisis praktik mistisisme dalam pengobatan tradisional berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab, mengetahui apa itu mistisisme dalam pengobatan tradisional. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan tradisional yang sering bercampur dengan mistisisme. Mistisisme dalam pengobatan tradisional ini adalah keyakinan dan praktik penyembuhan yang melibatkan hubungan dengan kekuatan gaib, roh, atau dunia spiritual untuk mengatasi penyakit. Biasanya, penyakit yang dianggap berasal dari gangguan non-fisik, seperti santet atau guna-guna. Pengobatan seperti ini dilakukan melalui dukun atau orang pintar yang berperan sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan alam gaib, beserta ritual yang melibatkan mantra, doa, dan penggunaan bahan-bahan tertentu untuk mencapai kesembuhan. Lalu, apa itu dukun? Dukun adalah semacam spesialis umum dalam tradisi lokal yang bisa mengobati berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Mereka juga sering diminta untuk meramal masa depan, mencari barang hilang, mencari jaminan tentang nasib baik, atau bahkan mempraktikkan sihir jika itu yang diminta oleh klien. Meskipun teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju saat ini, pengobatan tradisional tetap tidak bisa diabaikan begitu saja. Para ahli pengobatan tradisional punya potensi besar dalam mendukung kesehatan masyarakat. Ini bukan hanya soal kesehatan atau uang, tapi juga tentang budaya dan kehidupan sosial kita. Hal ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama terkait kesehatan individu maupun kelompok. Namun, secara umum, pengobatan tradisional ini memang cenderung berbau mistis dan lebih mengarah pada hal-hal gaib. Tidak hanya masyarakat umum di luar Kristen yang pernah atau sedang menggunakan cara ini dengan mendatangi dukun daripada ke dokter, tapi juga banyak orang lain yang melakukannya. Sebagai contoh, ada kasus penyakit staph pada anak atau yang kita kenal dengan epilepsi. Dari pandangan medis, ini adalah kejang demam akibat infeksi yang ditangani dengan obat anti kejang dan penurun demam. Tapi dari sisi tradisional yang mistis, orang percaya bahwa penyakit ini disebabkan oleh roh halus. Jadi, ritualnya bisa berupa mandi kembang 7 rupa, pemberian jimat atau azimat, serta membaca mantra tertentu. Sayangnya, banyak orang Kristen yang tanpa sadar ikut serta dalam praktik ini karena warisan tradisi keluarga. Padahal, hal itu bisa bertentangan dengan iman Kristen. Oke teman-teman semua, di sini saya mau bahas sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu pengobatan tradisional. Nah, pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa ya di zaman udah canggih ini masih banyak banget orang atau bahkan dari keluarga kita atau bahkan dari kita sendiri yang masih percaya atau pakai pengobatan tradisional? Di video ini kita bisa lihat ada beberapa alasannya. Mari kita berdasar satu ya. Yang pertama, pengobatan tradisional itu sering terjadi pertolongan pertama. Misalnya nih, kita lagi jatuh atau keseleo, orang tua kita mungkin langsung ambil minyak urut kan, atau daun-daunan untuk ditempelkan. Ini tindakan refleks untuk jadi kebiasaan sebelum dibawa ke dokter. Yang kedua, karena sangat sederhana dan terjangkau. Gak perlu resep dokter yang ribet, bahannya juga gampang dicari, bahkan cuma ada di dapur, atau bahkan di belakang rumah. Jelas ini lebih hemat di kantong kan? Yang ketiga, dampak pengobatan ini banyak merasa lebih cocok sama pengobatan alami daripada pengobatan yang mengandung obat-obatan kimia. Atau sebaliknya, mereka memilih ini karena sudah merasakan langsung khasiatnya. Selanjutnya, ini nih unik, yaitu gabungan bahan alam dengan kepercayaan. Jadi, bukan cuma tanaman yang dipercaya punya khasiat, tapi ada juga keyakinan turun-temurun yang bikin orang makin mantap dan optimis buat sembuh.
Yang kelima, karena yang murni menggunakan alami, sekarang kan lagi tren tuh back to nature. Orang-orang masih lebih percaya sama yang datangnya dari alam seperti tumbuh-tumbuhan atau herbal. Keenam, ada juga yang mematahkan kebutuhan gaib. Nah, biasanya berhubungan dengan aspek spiritual atau supranatural, di mana penyembuhan ini nggak cuma pakai ramuan, tetapi dengan ritual-ritual tertentu. Dan yang terakhir, alasan yang paling kuat adalah tradisi. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita, sesuatu yang sudah dilakukan dari generasi, jadi mudah dari daging, jadi budaya kita. Nah, oke. Setelah kita tahu alasan umumnya, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih spesifik, yaitu gimana sih pandangan tentang pengobatan tradisional ini di kalangan Kristen. Ternyata ada pro dan kontranya juga loh. Kita bahas dulu dari sisi yang pro atau yang memperbolehkan. Bagi sebagian kalangan Kristen, pengobatan tradisional itu dilihat dari sebagian dari kearifan lokal dan warisan budaya yang gak berbahaya. Selama tujuannya baik untuk menyembuhkan, itu dianggap gak masalah. Tapi ada syarat penting ini. Pengobatan ini boleh dilakukan selama menggunakan herbal atau bahan-bahan alami. Yang paling penting, tidak melibatkan ritual atau persembahan mantra yang menyimpang dari ajaran iman Kristen. Sekarang kita lihat dari kontra atau yang menentang. Di sisi lain, ada juga pandangan yang sangat menentang. Kenapa? Karena praktik pengobatan tradisional, apalagi yang ada unsur mistisnya, itu dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala dan okultisme. Menurut pandangan ini, hal-hal seperti itu jelas dilarang dalam Alkitab. Ada kekhawatiran kalau dengan terlibat dalam praktik semacam ini, iman seseorang bisa terganggu dan menjauhkan diri dari Tuhan. Saya akan membahas pandangan Alkitab terhadap mistisisme pengobatan tradisional. Bagi Yesus, setiap penyembuhan yang dia lakukan itu tidak pernah hanya sekedar urusan fisik saja. Setiap sentuhannya adalah wujud kasih dan anugerah Allah yang sedang bekerja. Setiap mukjizat penyembuhan yang dilakukan sebenarnya adalah caranya menjembatani manusia dengan kehadiran Allah yang memulihkan dan menyelamatkan. Dan yang paling penting kita perhatikan di sini yaitu Yesus tidak bekerja sendirian. Dia melibatkan murid-muridnya secara langsung. Dalam Matius 10 ayat 7-8, dia mengutus mereka bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi juga dengan tugas yang sangat nyata, yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Di sini kita melihat pola yang jelas, yaitu Allah adalah sumber penyembuhan sejati. Namun di sisi lain, Alkitab juga memberikan peringatan yang sangat tegas tentang praktik-praktik penyembuhan yang melibatkan kuasa lain. Mari kita lihat 3 ayat kunci. Ayat yang pertama yaitu Ulangan 18 ayat 10-12, dengan jelas melarang segala bentuk tenung, sihir, dan juga pemanggilan arwah. Untuk ayat yang kedua yaitu Imamat 19 ayat 31, itu memperingatkan kita untuk tidak berpaling kepada arwah atau roh peramal. Dan untuk ayat yang ketiga yaitu Wahyu 21 ayat 8, itu menegaskan bahwa para penyihir akan mendapatkan bagian dalam lautan api. Semua ayat ini menyampaikan pesan yang konsisten. Tuhan menganggap serius praktik-praktik yang melibatkan kuasa gelap. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan, bukan pada mistisisme atau praktik-praktik yang melibatkan kuasa lain. Manusia bisa saja menggunakan obat atau pengobatan tradisional, namun bukan yang berbau mistis. Bisa kita katakan itu seperti obat herbal dari tumbuhan, yang bersih dari ramalan-ramalan, kuasa setan, dan sebagainya. Juga dari sudut pandang Alkitab, mistisisme dalam pengobatan tradisional seperti praktik dukun, ritual penyembuhan yang berbasis roh gaib, ramalan atau elemen-elemen lain yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Alkitab secara tegas melarang keterlibatan dengan sihir, ramalan, atau praktik spiritual yang tidak berasal dari Tuhan, karena hal itu dapat membuka pintu bagi pengaruh roh jahat dan menjauhkan manusia dari ketergantungan atau pengajaran penuh kepada Allah. Yeah, she know how to get it when she want it.